Perkenalkan, nama saya Mutiarawati dengan NRP 50012211111 dari Fisika Angkatan 2022. Ini saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen laboratorium yang saya dapatkan. Jadi, di presentasi kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, pengertian dasar laboratorium, kedua, keselamatan kerja di laboratorium, ketiga, penanganan bahan beracun dan berbahaya, keempat, pengertian ruang lingkup, sistem standarisasi laboratorium. Lalu kelima, persyaratan teknis, persyaratan mutu laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. Keenam, sistem dokumentasi, dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Lalu ketujuh, ketidakpastian pengukuran, dan terakhir 8, sistem inventory laboratorium. Yang pertama ada pengertian dasar laboratorium. Jadi laboratorium adalah ruangan atau fasilitas yang dirancang khusus untuk melakukan eksperimen, penelitian, pengujian, atau analisis ilmiah. Nah, laboratorium itu diklasifikasikan menjadi 4, yaitu laboratorium pendidikan, laboratorium penelitian, laboratorium medis, dan laboratorium pelayanan jasa. Kemudian ada peralatan dan instrumen laboratorium. Yang pertama dapat dilihat di gambar merupakan contoh dari peralatan umum. Peralatan umum yang terdapat di laboratorium adalah alat-alat keamanan dan keselamatan kerja. Lalu yang kedua ada peralatan khusus seperti yang digambar, merupakan salah satu contohnya, yaitu peralatan khusus di laboratorium merupakan peralatan yang harus dimiliki laboratorium yang hanya digunakan pada suatu laboratorium tertentu sesuai tujuan dan kebutuhan penelitian di laboratorium tersebut. Kemudian ada keselamatan kerja di laboratorium. Berikut merupakan beberapa lembaga keselamatan kerja. Yang pertama ada NRC, NIOSH, OSHA, NSC, ASACS. Lalu ada tujuan dan pakaian di laboratorium. Yang pertama itu tujuan mencegah cedera dan penyakit, melindungi lingkungan, mencegah kerusakan bahan dan alat, dan prosedur darurat. Lalu pakaian saat di laboratorium. Yang pertama dilarang menggunakan perhiasan. 2, rambut panjang diikat. Ketiga, memakai alat pelindung diri. Dan keempat, memakai sepatu. Nah, berikut ini ada simbol keselamatan kerja yang disimbolkan dengan berbagai simbol seperti identifikasi bahaya, larangan, informasi keamanan kebakaran, informasi kondisi keamanan, dan tindakan wajib. Lalu berikut ini merupakan SOP penanganan kecelakaan dan alat keselamatan laboratorium. Yang pertama ada alat pelindung diri dan selanjutnya ada alat yang harus ada di laboratorium. Lalu ada penanganan pertama kecelakaan kerja. Seperti yang dapat dilihat di gambar merupakan cara penanganan pertama saat terjadi kecelakaan kerja. Lalu ada penanganan limbah laboratorium. Yang pertama, dilakukan pemisahan limbah menurut sifatnya. Lalu kedua, dilabalisasi wadah limbah. Ketiga, pengolahan limbah. Selanjutnya, penanganan bahan beracun dan berbahaya. Definisi dari bahan beracun dan berbahaya. Jadi, bahan beracun dan berbahaya merupakan zat
energen dan atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Bahan beracun sendiri dari beracun itu mengacu pada zat beracun atau berbahaya bagi organisme hidup, termasuk manusia. Zat beracun menyebabkan berbagai efek kesehatan yang sangat merugikan. Lalu, bahan berbahaya mengacu pada zat yang menimbulkan risiko berbahaya bagi manusia atau lingkungan. Zat berbahaya mungkin saja beracun, mudah terbakar, dan lain-lain. Nah, berikut ini ada contoh bahan beracun dan berbahaya. Antara lain ada karbon monoksida, natrium hidroksida, klorbenzena, nitrobenzena, aki kendaraan, bekas pengharum ruangan, spray, dan pemutih pakaian. Selanjutnya ada jenis-jenis B3 menurut beberapa sumber ya. Yang pertama menurut PBB itu ada B3 yang toksik, korosif, iritan, mudah terbakar atau flammable, eksplosif, oksidator, dan radioaktif. Kemudian ada jenis B3 menurut PP nomor 74 tahun 2001 itu antara lain ada mudah terbakar atau eksplosif, pengoksidasi, oxidizing, sangat mudah sekali menyala atau extremely flammable, sangat mudah menyala atau highly flammable, mudah menyala atau flammable, amat sangat beracun atau extremely toxic, sangat beracun atau highly toxic, beracun atau moderately toxic, berbahaya atau harmful, korosif atau korosif, bersifat iritasi atau iritan, berbahaya bagi lingkungan atau dangerous to the environment, carcinogenic atau carcinogenic, environmental atau environmental. Lalu yang terakhir ada mutagen. Kemudian ada jenis B3 menurut NFPA, National Fire Protection Agency. Yang pertama itu ada berbahaya terhadap kesehatan, satu toksik karena pemanasan, dan korosif dan iritan. Kemudian berbahaya terhadap reaktivitas, ada eksplosif dan reaktif. Lalu berbahaya terhadap kebakaran, mudah terbakar dan dapat terbakar. Yang terakhir, jenis B3 menurut istilah umum. Ada bahan kimia beracun, bahan kimia korosif, bahan kimia mudah terbakar, bahan mudah meledak, bahan oksidator, bahan reaktif terhadap air, bahan reaktif terhadap asam, gas bertekanan, dan bahan radioaktif. Nah, berikut ini merupakan label dan kode warna B3. Seperti dapat dilihat pada gambar, ada label pengoksidasi, mudah menyala, beracun, berbahaya, iritasi, korosif, berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik, gas bertekanan, di mana label-label ini digunakan pada bahan-bahan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada ukuran simbol pada kemasan B3. Menurut aturannya, ukuran simbol pada alat angkut yaitu 25 cm x 25 cm. Ukuran simbol pada wadah dan kemasan 10 x 10 cm. Pemasangan simbol pada kendaraan pengangkut B3 harus dapat dilihat dengan jelas sampai dengan jarak 20 meter. Warna dasar putih garis tepi tebal berwarna merah dengan piktogram berwarna hitam, sedangkan gambar simbol disesuaikan dengan jenis karakteristik B3 seperti yang tadi ditampilkan. Kemudian ada penyimpanan B3. Nah, penyimpanan B3 yang aman mengacu pada Permenkes RI nomor 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit sarana kesehatan B3 seperti yang dapat dilihat pada gambar ini. Lalu ada penyimpanan B3 berdasarkan sifat. Yang pertama ada bahan beracun, yaitu satu, ruangan dingin dan berventilasi, dua, jauh dari sumber panas, tiga, terpisah dari bahan kimia yang reaktif, empat, tersedia APD, kemudian bahan mudah korosif, yang pertama ruangan dingin dan berventilasi, wadah tertutup dan berlatar, terpisah dari zat beracun, tersedia APD.
Kemudian bahan mudah meledak. Yang pertama, ruangan dingin dan berventilasi. 2, jauh dari sumber panas api. 3, tersedia AAPAR di ruangan. Bahan mudah terbakar. Ruangan dingin dan berventilasi, jauh dari sumber panas dan api. Tersedia APAR di ruangan. Lalu untuk bahan mudah terbakar, ruangan dingin dan berventilasi, jauh dari sumber panas, dan jauh dari bahan reduktor dan mudah terbakar. Kemudian ada manajemen pengelolaan B3. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasi limbah B3. Kedua, pengumpul limbah B3. 4, pengangkut limbah B3. 3, pengangkut limbah B3. 4, pemanfaat limbah B3. 5, pengolahan limbah B3. Dan 6, penimbun B3. Kemudian ada regulasi dan kepatuhan. Di mana nomor 1, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 74 tahun 2001 menetapkan peraturan pemerintah pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Lalu 2, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P12 MENLHK Sekjen PLB 35/2020 menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Lalu masuk bab selanjutnya yaitu pengertian dan ruang hidup sistem standarisasi laboratorium. Standarisasi laboratorium adalah proses pengembangan dan penerapan standar yang memastikan kualitas dan akurasi hasil pengujian laboratorium. Di mana tujuannya yaitu untuk mendapatkan kualitas hasil yang konsisten, keakurasian, kompatibilitas, dan interoperabilitas, keamanan, peningkatan efisiensi, kepercayaan, dan integritas. Lalu ada manfaat standarisasi laboratorium, itu ada meningkatkan akurasi dan keandalan hasil, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan keselamatan dan kontrol kualitas, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Yang terakhir ada memenuhi persyaratan regulasi. Lalu selanjutnya ruang lingkup standarisasi laboratorium. Yang pertama, pemilihan dan persiapan metode. Kedua, keamanan laboratorium. Ketiga, kalibrasi dan verifikasi peralatan. Yang keempat, kualifikasi personel. Kelima, pengelolaan limbah. Yang terakhir, pengembangan metode baru. Selanjutnya ada tantangan dalam standarisasi laboratorium. Yang pertama, ada sertifikasi dan akreditasi. Sertifikasi tersebut dan akreditasi dari ISO. Lalu ada metode pengujian laboratorium, menentukan metode yang sesuai dengan kebutuhan laboratorium. Kemudian manajemen laboratorium yaitu meliputi organisasi, tata ruang, tenaga kerja, dan keamanan. Kemudian perancangan laboratorium, menentukan sarana dan prasarana laboratorium. Nah, sebab selanjutnya yaitu ada persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. ISO IEC 17025. ISO IEC 17025 adalah sebuah standar internasional yang mendefinisikan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium, penguji, dan kalibrasi, di mana standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO dan International Electronical Commission atau IEC. ISO IEC 17025 berfokus memastikan bahwa laboratorium yang melakukan pengujian atau kalibrasi memenuhi persyaratan mutu yang tinggi untuk memastikan hasil yang akurat, konsisten, dan dapat diandalkan. Kemudian ada manfaat dan tujuan.
Manfaat dan tujuannya antara lain menyatukan semua sistem manajemen mutu laboratorium, memberikan dan mempromosikan pengakuan formal sebagai laboratorium penguji yang kompeten, meningkatkan citra dan reputasi laboratorium penguji yang dapat dijadikan rujukan, meningkatkan kualitas konsistensi data dari hasil pengujian, pengakuan terhadap data dan hasil pengujian baik dari dalam maupun luar negeri, menghindari penggandaan pengujian, sehingga dapat mengurangi limbah laboratorium, memudahkan kerjasama antar laboratorium dan atau antar instansi dalam tukar-menukar informasi, pengalaman, dan standar prosedurnya. Ada persyaratan umum antara lain ada dua, yaitu ketidakberpihakan dan kerahasiaan. Lalu ada persyaratan struktural, dokumentasi, manajemen sampel, asuransi, kualitas pelaksanaan penguji kalibrasi, pelaporan hasil, kebijakan keamanan dan kesehatan kerja, pengelolaan catatan, audit internal, dan peningkatan berkelanjutan. Lalu ada persyaratan sumber daya, yaitu personil, peralatan, lingkungan, dan fasilitas. Dan ada persyaratan proses, antara lain identifikasi sampel, pemilihan metode pengujian atau kalibrasi, pelaksanaan pengujian atau kalibrasi, pengendalian mutu internal, pemantauan dan pengujian perangkat kalibrasi, perlindungan terhadap kontaminasi dan kesalahan, manajemen data, pelaporan hasil, tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian, dan pelaporan penyimpanan sampel. Persyaratan sistem manajemen. Prinsip-prinsip manajemen mutu yang dapat diadopsi oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya antara lain adalah fokus memelihara kepercayaan pelanggan, adanya kepemimpinan atau kesatuan tujuan, keterlibatan personel dengan efektif, pendekatan proses dengan mengutamakan hasil yang konsisten, fokus berkelanjutan pada peningkatan, pengambilan keputusan berdasarkan bukti, yang terakhir manajemen relasi yang baik. Kemudian ada sistem akreditasi, yaitu mengajukan permohonan akreditasi, evaluasi dokumen, audit awal, penilaian teknis, audit lanjutan, pengakuan akreditasi, dan pemeliharaan akreditasi. Masuk bab selanjutnya, sistem dokumentasi dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Ketelusuran. Definisi ketelusuran metrologis merupakan sifat dari suatu hasil pengukuran yang hasilnya dapat dihubungkan dengan suatu acuan melalui rantai kalibrasi tidak terputus yang didokumentasikan, yang masing-masing menyumbang ketidakpastian pengukuran. Terdapat persyaratan terkait ketelusuran, yaitu ISO IEC 17025/2005 klausul 5.6, ISO 9001/2015 klausul 7.1 5.2, AAN P08. Nah, bagaimana cara memperoleh ketelusuran ini? Ada berbagai cara, yaitu rantai perbandingan, ketidakpastian pengukuran, dokumentasi, kompetensi teknis, satuan internasional, dan rekalibrasi. Dokumentasi laboratorium. Dokumentasi laboratorium merupakan proses perekaman, pelaksanaan, dan hasil dari percobaan. Manfaat dokumentasi laboratorium antara lain yang pertama, memeriksa kebenaran dari persyaratan atau kebutuhan. Kedua, membantu pemakai memahami tentang data processing. Ketiga, membantu pemakai untuk memahami tentang sistem aplikasi. Yang keempat, memberikan justifikasi untuk sumber daya pengujian. Yang kelima, membantu menetapkan resiko uji. Keenam, membuat transaksi uji. 7, mengevaluasi hasil uji. 8, menguji ulang sistem. Dan 9, menganalisis keefektifan uji. Nah, jenis dokumentasi uji ini ada dua, yaitu dokumentasi rencana uji dan dokumentasi analisis uji. Dokumentasi rencana uji terdiri dari 4 buah bahasan, yaitu informasi umum, rencana uji sistem aplikasi, spesifikasi, dan evaluasi, serta deskripsi uji.
Lalu dokumentasi analisis uji terdiri dari 4 bahasan, yaitu informasi umum, hasil uji, dan kesimpulan fungsi perangkat lunak, serta rangkuman analisis. Tipe informasi dokumentasi itu ada internal dan eksternal. Yang internal, sistem manajemen termasuk proses terkait, informasi dalam rangka beroperasinya, organisasi atau teknis pengujian atau kalibrasi, rekaman atau bukti hasil yang dicapai dalam implementasi sistem. Lalu yang eksternal, yang pertama ada akte notaris yang merupakan bukti legal keberadaan laboratorium, standar metode pengujian atau kalibrasi, kumpulan peraturan pemerintah terkait baku mutu produk. Masuk bab selanjutnya adalah ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian biasa juga disebut kesalahan, sehingga ketidakpastian pengukuran terkadang disebut juga sebagai kesalahan pengukuran. Kemudian ada faktor penyebab ketidakpastian pengukuran, antara lain variabilitas lingkungan, ketidakpastian manusia, dan ketidakpastian metode. Adapun jenis-jenis ketidakpastian pengukuran, yaitu ketidakpastian kombinasi, ketidakpastian metode, ketidakpastian resolusi, ketidakpastian berkorelasi, ketidakpastian model, ketidakpastian acak, ketidakpastian sistematis, ketidakpastian lingkungan, ketidakpastian human error, ketidakpastian sampling. Lalu ada 3 upaya meminimalisir ketidakpastian pengukuran ini, antara lain kalibrasi, pengulangan pengukuran, dan pengendalian lingkungan. Kemudian analisis sensitivitas merupakan suatu metode yang digunakan untuk memahami dan memilih alternatif dalam mengukur konsistensi dan stabilitas hasil dari input. Lalu ini merupakan penggunaan analisis sensitivitas yang pertama sebagai identifikasi parameter kritis. Kedua, untuk perbaikan ketidakpastian. Ketiga, untuk manajemen risiko. Dan keempat, untuk validasi model. Aplikasi ketidakpastian pengukuran. Yang pertama, untuk menentukan kesesuaian produk atau layanan dengan standar. Yang kedua, batas toleransi kandungan gizi produk minimal 80% dari yang dicantumkan pada tabel komposisi. Yang ketiga, untuk membandingkan hasil pengukuran dari laboratorium yang berbeda. Dan terakhir, untuk menganalisis data eksperimen. Kemudian ada sistem inventory laboratorium. Sistem inventory laboratorium adalah sistem pengelolaan dalam operasional laboratorium dengan tujuan untuk menjalankan operasi laboratorium dengan sistematis dan efektif. Lalu ada 3 metode manajemen persediaan, yaitu just-in-time atau JIT, metode ABC, metode EOQ, Economy, Order, Quantity. Kemudian ada penyusunan anggaran. Penentuan jumlah anggaran untuk kegiatan laboratorium pada tahun sekarang didasarkan pada evaluasi program tahun sebelumnya. Oleh karena itu, manajemen anggaran perlu disesuaikan dengan tujuan utama laboratorium. Penggunaan dana dapat meliputi perancangan untuk kegiatan penelitian, pemeliharaan laboratorium, dan juga untuk menutupi berbagai biaya lainnya. Kemudian ada pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi laboratorium adalah proses penting dalam manajemen laboratorium untuk merekam dan melacak semua kegiatan dalam transaksi yang terkait dengan operasional laboratorium. Pencatatan transaksi laboratorium meliputi identifikasi transaksi, mendesain sistem pencatatan pembelian bahan, pemantauan penggunaan bahan, mereka pengeluaran lainnya, pemeliharaan inventaris, pengarsipan dokumen, dan evaluasi. Kemudian ada pengadaan barang.
Pengadaan alat laboratorium melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa laboratorium dapat beroperasi dengan efisien dan aman. Pengadaan barang laboratorium meliputi identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, pemilihan vendor, pemilihan alat, pengajuan proposal, pemeliharaan dan pemakaian, dan evaluasi. Kemudian ada perhitungan persediaan, di mana persediaan awal plus persediaan penerimaan dikurangi persediaan pengeluaran. Pengoptimalan barang inventory memastikan ketersediaan barang dan bahan. Lalu ada pelaporan, proses dokumentasi dan penyampaian informasi mengenai stok dan penggunaan bahan serta peralatan laboratorium. Nah, aspek-aspek laporan ini antara lain ada stok barang, persediaan alat, penggunaan bahan, biaya pemesanan, pengadaan, dan biaya. Kemudian ada manajemen stok. Merupakan sebuah proses maupun sistem struktural yang mencakup tindakan dan perencanaan terhadap bahan dan alat, di mana terdiri dari pengelolaan kadaluarsa, penyimpanan bahan, dan integrasi dengan sistem. Pengelolaan kadaluarsa bahan. Serangkaian tindakan yang diambil untuk mengontrol atau memastikan bahan agar tidak digunakan setelah melewati tanggal kadaluarsa, di mana aspek-aspek pengelolaan kadaluarsa bahan meliputi pencatatan tanggal kadaluarsa, pemisahan bahan, penyimpanan yang tepat, monitoring dan pemantauan secara rutin, dan kebijakan pemusnahan. Pun penyimpanan bahan merupakan suatu kegiatan pengaturan, pemeliharaan, dan pemantauan bahan-bahan yang digunakan dalam operasional laboratorium. Aspek-aspek penyimpanan bahan antara lain pencatatan informasi, penyimpanan yang teratur, pemantauan stok, keamanan akses, dan pemantauan kondisi penyimpanan. Nah, adapun perangkat dalam manajemen laboratorium dibagi menjadi dua, yaitu software dan hardware. Software mencakup peralatan sistem yang berbasis dalam dunia digital dan koneksi intra-pengguna, dan hardware mencakup alat fisik dan juga komponen yang digunakan secara praktis dalam laboratorium. Yang kemudian ada manajemen akses, di mana terdiri dari identifikasi dan verifikasi izin akses, pemeriksaan dan pemantauan pengunjung, pendataan akses terhadap fasilitas dan peralatan, dan auditing dan pelaporan terhadap insiden. Kemudian ada manajemen akses. Kemudian yang terakhir yaitu ada manajemen akses. Pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan, pengawasan bahan dan sampel, pengawasan keselamatan dan evaluasi tempat, penyediaan perangkat dan keamanan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada kata-kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.